Selamat datang pada bab 7 buku Agentic Artificial Intelligence karya Bornet dan rekan, halaman 197-251. Bab ini membahas ingatan sebagai fondasi yang memungkinkan agen kecerdasan buatan belajar, mempertahankan konteks, dan berkembang dari interaksi sebelumnya. Penulis membuka pembahasan dengan analogi hilang ingatan secara total. Tanpa kemampuan mengingat pengalaman, preferensi, dan keterampilan, manusia akan sulit berfungsi dan bertumbuh. Keterbatasan serupa masih kita temukan pada banyak kecerdasan buatan generatif yang memulai setiap percakapan baru tanpa membawa konteks sesi sebelumnya. Dalam sesi ini kita akan membedakan ingatan jangka pendek, ingatan jangka panjang, dan putaran umpan balik, lalu melihat bagaimana ketiganya bekerja bersama. Pembahasan juga mencakup jendela konteks, mekanisme perhatian, pengelolaan potongan teks, serta ingatan pengalaman, ingatan pengetahuan, dan ingatan prosedur. Bagian penerapan menjelaskan penyimpanan, pengambilan informasi untuk memperkaya jawaban, pengendapan ingatan, penggabungan dengan penalaran, dan pengelolaan data. Pada akhirnya, ingatan bukan sekadar kapasitas penyimpanan. Nilainya terletak pada kemampuan memilih informasi penting, mengambilnya pada waktu yang tepat, melupakan informasi yang tidak relevan, serta menjaga privasi dan kendali manusia. Urutan pembahasan kita mengikuti perkembangan kemampuan agen. Ingatan jangka pendek memberi konteks sesaat, ingatan jangka panjang memberi kesinambungan lintas sesi, dan putaran umpan balik menjadikan pengalaman sebagai bahan perbaikan. Ketiganya baru menghasilkan manfaat nyata ketika data yang disimpan benar, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, sepanjang bab ini pilihan teknis akan selalu kita hubungkan dengan nilai bisnis dan tanggung jawab organisasi. Mari kita cermati capaian pembelajaran sesi ini. Setelah pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan lapisan ingatan pada agen kecerdasan buatan tanpa harus memahami pemrograman model. Capaian pertama adalah memahami fungsi ingatan jangka pendek untuk konteks saat ini, ingatan jangka panjang untuk kesinambungan lintas sesi, dan putaran umpan balik untuk pembelajaran. Kita juga membedakan ingatan pengalaman yang menyimpan kejadian, ingatan pengetahuan yang menyimpan fakta, serta ingatan prosedur yang menyimpan cara kerja. Capaian kedua adalah menganalisis keterbatasan. Ingatan yang terlalu sempit menyebabkan konteks hilang, sedangkan penyimpanan yang berlebihan menimbulkan pengambilan kembali yang tidak efisien, risiko privasi, dan informasi usang. Capaian ketiga adalah merancang keputusan bisnis. Kita perlu menentukan apa yang disimpan, berapa lama disimpan, bagaimana mengambilnya kembali, kapan melupakannya, dan siapa yang berhak mengakses atau mengoreksinya. Dengan demikian, keberhasilan ingatan diukur melalui hasil, ketepatan, kesinambungan, kepercayaan, dan kepatuhan. Bagi mahasiswa bisnis, fokus utamanya adalah membuat pilihan rancangan yang dapat dijelaskan kepada orang lain. Setiap keputusan mengenai ingatan membawa konsekuensi pada pengalaman pelanggan, biaya penyimpanan, waktu tanggap, kepatuhan, dan risiko. Karena itu, sepanjang sesi ini pembahasan teknologi akan selalu kita hubungkan dengan hasil serta pertanggungjawaban. Perhatikan peta sesi 90 menit yang tampak di layar. Alur pembahasan bergerak dari kebutuhan bisnis menuju rancangan teknis dan tata kelola. 10 menit pertama kita gunakan untuk melihat masalah kehilangan ingatan pada mesin dan dampaknya terhadap layanan pelanggan. 20 menit berikutnya membahas ingatan jangka pendek melalui jendela konteks, mekanisme perhatian, pengelolaan potongan teks, dan studi kasus pada jasa keuangan. 20 menit setelah itu membahas ingatan jangka panjang melalui 3 jenis ingatan beserta arsitektur penyimpanannya. 20 menit selanjutnya membahas putaran umpan balik dan penerapan, yang mencakup kerangka kerja, kebutuhan ingatan, pengambilan informasi untuk memperkaya jawaban, pengendapan ingatan, serta penggabungan dengan penalaran. Privasi memperoleh 10 menit tersendiri karena ingatan yang menetap membawa risiko yang tidak muncul pada percakapan tanpa ingatan. 10 menit terakhir kita gunakan untuk refleksi mengenai apa yang seharusnya diingat atau dilupakan oleh agen. Porsi waktu terbesar sengaja ditempatkan pada ingatan jangka pendek, ingatan jangka panjang, dan penerapan karena ketiga bagian itulah yang membentuk rantai sebab akibat. Privasi tidak diletakkan sebagai tambahan di akhir. Prinsip privasi sejak perancangan perlu memengaruhi penetapan kebutuhan, penyimpanan, pengambilan kembali, pengendapan ingatan, dan penghapusan data sejak awal.
Mari kita mulai dengan kasus pembuka. Sebuah perusahaan telekomunikasi global telah menanamkan investasi jutaan dolar Amerika pada mesin percakapan untuk layanan pelanggan, tetapi kepuasan pelanggan tetap rendah. Masalahnya bukan pada kemampuan sistem menjawab satu pertanyaan. Sistem itu melupakan interaksi sebelumnya, sehingga pelanggan harus berulang kali menjelaskan masalah dan preferensinya. Seorang pemimpin perusahaan menggambarkannya seperti petugas layanan pelanggan yang hanya memiliki ingatan 2 menit. Perhatikan 4 langkah pada bagian di layar. Pelanggan menjelaskan masalah, sesi berakhir, konteks hilang, lalu pelanggan mengulang dari awal. Contoh ini memperlihatkan bahwa kecerdasan tanpa ingatan menghasilkan pengalaman yang terpenggal. Setiap sesi dimulai dari nol, padahal pelanggan memandangnya sebagai satu hubungan yang berkelanjutan. Ingatan memungkinkan agen mempertahankan konteks, menghubungkan kejadian saat ini dengan pengalaman terdahulu, dan menghindari pengulangan. Dari sudut pandang bisnis, kualitas satu jawaban saja tidak cukup. Nilai baru muncul ketika sistem mampu memberikan kesinambungan secara aman dan relevan. Perusahaan tersebut sebenarnya tidak kekurangan model yang canggih. Kegagalan muncul karena sistemnya tidak mempertahankan hubungan antar sesi. Kasus ini menjadi pengingat bahwa investasi pada model tanpa investasi pada arsitektur ingatan dapat menghasilkan peragaan yang mengesankan, tetapi pengalaman operasional yang mengecewakan. Ingatan bukan fitur tambahan, melainkan dasar bagi kesinambungan layanan. Perhatikan bagian di layar. Penulis menyatakan bahwa ingatan bukan sekadar salah satu fitur kecerdasan, melainkan fondasi bagi kecerdasan yang bermakna. Baik pada manusia maupun pada mesin, kemampuan mempertahankan, menata, dan menggunakan pengalaman membentuk cara belajar, beradaptasi, dan bertumbuh. 4 fungsi yang tampak pada bagian saling bergantung satu sama lain. Fungsi menyimpan menentukan informasi apa yang tetap tersedia. Fungsi menata memberi struktur agar informasi tidak menjadi tumpukan catatan yang kacau. Fungsi mengambil kembali membawa ingatan yang relevan ke dalam keputusan saat ini. Fungsi belajar menggunakan hasil interaksi untuk memperbaiki perilaku berikutnya. Sebuah sistem dapat memiliki ruang penyimpanan yang sangat besar, tetapi tetap tidak cerdas apabila tidak mampu memilih atau mengambil informasi yang tepat. Sebaliknya, ingatan yang tertata membuat agen lebih konsisten dan lebih personal. Karena itu, bab ini menggeser pertanyaan dari berapa banyak yang dapat disimpan menjadi bagaimana ingatan meningkatkan keputusan dan pengalaman. Kecerdasan manusia juga menggunakan ingatan untuk membentuk identitas dan harapan. Pada agen, tujuannya lebih terbatas, yaitu mempertahankan konteks yang membantu penyelesaian tugas. Sistem tidak perlu meniru seluruh ingatan manusia. Ia cukup menyediakan kesinambungan dan pembelajaran yang sepadan dengan kebutuhan bisnis organisasi. Mari kita cermati angka yang tampak pada slide ini. Otak manusia memproses sekitar 11 juta bit informasi setiap detik, tetapi kesadaran kita hanya menangkap sekitar 40 hingga 50 bit. Ingatan kerja kita juga terbatas, kira-kira 7 butir informasi pada satu waktu. Keterbatasan tersebut justru memperlihatkan adanya kecerdasan dalam menyaring. Kita tidak mengingat setiap detail perjalanan rutin menuju kantor, tetapi kita mudah mengingat kejadian yang tidak biasa. Ingatan manusia menyaring hal rutin dan menonjolkan informasi yang penting atau mengejutkan. Rancangan ingatan pada kecerdasan buatan dapat belajar dari prinsip yang sama. Menyimpan seluruh percakapan, catatan aktivitas, dan dokumen bukanlah solusi, karena pengambilan kembali menjadi lambat, mahal, dan penuh gangguan. Sistem perlu menetapkan relevansi, tingkat kepentingan, kebaruan, dan tujuan penggunaan. Angka pada slide ini bukan spesifikasi teknis bagi mesin, melainkan analogi mengenai keterbatasan kapasitas dan kebutuhan untuk memberi prioritas. Buku menegaskan bahwa penyaringan merupakan keunggulan, bukan kelemahan. Kejadian rutin sering tidak disimpan secara rinci, sedangkan kejadian yang tidak biasa memperoleh perhatian lebih besar. Agen juga membutuhkan cara untuk menandai penyimpangan, koreksi, dan hasil yang penting agar kapasitasnya tidak habis dipenuhi aktivitas rutin. Rancangan ingatan yang baik menyimpan apa yang penting, bukan semua yang tersedia. Mari kita cermati 3 bentuk ingatan jangka panjang yang dimiliki manusia. Bentuk pertama adalah ingatan prosedur, yaitu ingatan tentang cara melakukan sesuatu,
seperti mengendarai sepeda atau menerapkan teknik memasak tertentu. Bentuk kedua adalah ingatan pengalaman, yaitu rekaman kejadian yang kita alami sendiri, misalnya hari pertama bekerja. Bentuk ketiga adalah ingatan pengetahuan, yaitu kumpulan fakta yang kita ketahui, misalnya bahwa Paris adalah ibu kota Prancis. Ketika seseorang memasak resep yang sudah dikenalnya, ketiga bentuk ingatan itu dapat bekerja pada saat yang sama. Tekniknya berasal dari ingatan prosedur, pengetahuan mengenai bahan berasal dari ingatan pengetahuan, dan hasil percobaan sebelumnya berasal dari ingatan pengalaman. Pembagian inilah yang kemudian dipakai dalam merancang agen kecerdasan buatan. Sebuah agen membutuhkan catatan pengalaman, pengetahuan faktual, sekaligus prosedur kerja. Apabila agen hanya memiliki fakta, ia mungkin mengetahui jawabannya tetapi tidak mengetahui cara menjalankan prosesnya. Sebaliknya, apabila agen hanya memiliki prosedur, ia tidak memahami konteks pribadi penggunanya. Gabungan ketiganya menghasilkan kesinambungan dan tindakan yang jauh lebih relevan. Perlu ditekankan bahwa ketiga jenis ingatan manusia itu dapat aktif pada satu aktivitas yang sama. Hal ini menjelaskan mengapa penerapan agen yang hanya menyediakan basis pengetahuan seringkali belum mencukupi. Agen tersebut mungkin sudah memiliki fakta yang lengkap, tetapi ia tetap membutuhkan catatan pengalaman terdahulu dan prosedur yang terkendali agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan benar. Perhatikan bagian di layar. Elizabeth Loftus menunjukkan bahwa ingatan manusia disusun ulang setiap kali dipanggil, bukan diputar kembali seperti sebuah rekaman video. Dalam eksperimennya, para peserta menyaksikan kecelakaan kendaraan, lalu ditanya dengan pilihan kata yang berbeda. Peserta yang mendengar kata smashed atau hancur memperkirakan kecepatan yang lebih tinggi dan bahkan melaporkan adanya pecahan kaca, padahal pecahan kaca itu sama sekali tidak ada. Peserta yang mendengar kata hit atau tertabrak memberikan ingatan yang berlainan. Eksperimen ini memperlihatkan bahwa cara bertanya dapat mengubah isi ingatan seseorang. Sifat menyusun ulang tersebut memberi manusia keluasan untuk memadukan pengalaman dan membayangkan keadaan baru, tetapi sekaligus membuka peluang ketidakakuratan. Bagi kecerdasan buatan, pelajarannya ada dua. Penyimpanan yang akurat tidak dengan sendirinya menghasilkan pemahaman atas konteks, sedangkan ringkasan maupun hasil pengendapan ingatan dapat mengubah informasi aslinya. Karena itu, sistem perlu menyimpan asal-usul setiap informasi dan membuka jalan bagi penelusuran sumber, terutama ketika ingatan dipakai untuk keputusan yang berdampak besar. Pada manusia, penandaan emosi juga membantu memberi prioritas terhadap pengalaman tertentu, meskipun kemampuan itu belum mudah ditirukan oleh kecerdasan buatan. Pada sistem bisnis, ukuran penting sebaiknya diganti dengan penanda yang lebih mudah ditelusuri, misalnya tingkat kegentingan, dampak terhadap pelanggan, keterkaitan dengan kepatuhan, atau instruksi yang dinyatakan langsung oleh pengguna. Banyak orang mengira model bahasa besar terus belajar dan mengingat seluruh interaksi yang pernah terjadi. Buku ini menggambarkan kenyataan yang berbeda. Sebuah percakapan lebih menyerupai buku catatan dengan jumlah halaman yang terbatas. Kecerdasan buatan dapat merujuk pada isi buku catatan itu selama satu sesi masih berlangsung. Namun ketika percakapan ditutup dan sesi baru dibuka, buku catatan yang baru tidak dengan sendirinya membawa isi yang lama. Penulis mengusulkan percobaan sederhana yang dapat Anda lakukan sendiri. Tanyakan mengenai kegiatan menyelam di Tahiti, lanjutkan dengan bertanya tentang lokasi penyelaman dan jenis ikan, lalu tutup sesi tersebut. Sesudah itu, pada percakapan yang baru, tanyakan apa yang Anda bicarakan 1 menit sebelumnya. Sistem kemungkinan besar akan mengakui bahwa ia tidak ingat, atau memberi jawaban yang bersifat umum saja. Keadaan ini bukan kekurangan daya olah, melainkan batas dari arsitektur ingatannya. Analogi tersebut membantu kita membedakan jendela konteks dari ingatan yang menetap. Agen tingkat 3 yang dibangun di atas model bahasa tetap memerlukan mekanisme dari luar apabila ingin mempertahankan pengalaman lintas sesi. Percobaan ini juga memperjelas batas makna kata belajar. Model tidak dengan sendirinya mengubah parameter pelatihannya setelah sebuah percakapan berakhir. Perilaku yang menetap hanya muncul melalui mekanisme ingatan yang memang sengaja dibangun. Karena itu, pengguna berhak diberitahu secara terbuka apakah suatu interaksi akan disimpan atau tidak. Paradoks ingatan adalah keadaan ketika kecerdasan buatan yang paling maju sekalipun mampu mengolah persoalan yang rumit, tetapi tidak sanggup mengingat hal sederhana mengenai penggunanya.
Kemampuan menghasilkan bahasa dan kemampuan mempertahankan informasi ternyata merupakan dua hal yang berbeda. Model dapat menjelaskan konsep yang rumit berkat pengetahuan yang diperolehnya saat pelatihan, tetapi ia tidak dengan sendirinya menyimpan preferensi maupun hasil percakapan. Bagi organisasi, paradoks ini sering tidak tampak pada peragaan yang singkat. Mesin percakapan terlihat mengesankan selama satu sesi, namun pengalaman pengguna memburuk ketika persoalan berlangsung beberapa hari atau berpindah saluran layanan. Penerapan agen yang diperkuat ingatan mengatasi masalah kesinambungan melalui penyimpanan, pengambilan kembali, dan kebijakan penyimpanan berjangka. Meskipun demikian, ingatan yang menetap juga menambah risiko baru. Informasi yang tersimpan dapat keliru, usang, berlebihan, atau bersifat sensitif. Karena itu, jalan keluarnya bukan meminta kecerdasan buatan mengingat segala hal. Organisasi justru perlu membangun ingatan yang selektif, dapat dikoreksi, dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Penguatan ingatan mengubah paradoks tadi menjadi persoalan arsitektur yang dapat dikelola. Data dapat ditempatkan di luar model, diambil secara selektif, lalu dihapus sesuai kebijakan yang berlaku. Sekalipun begitu, agen harus tetap mampu menyatakan bahwa ingatan yang tersedia belum mencukupi, dan bukan justru mengarang kesinambungan yang sebenarnya tidak ada. Sebuah penyedia layanan kesehatan membandingkan dua asisten penjadwalan. Sistem yang pertama dibangun di atas model bahasa standar dan memulai setiap interaksi dari nol, sehingga pasien terpaksa mengulang riwayat kesehatan serta preferensinya secara berulang. Sistem yang kedua diperkuat dengan ingatan, sehingga informasi pasien yang relevan dapat dipertahankan dan dipakai kembali. Hasilnya sangat jelas. Waktu penjadwalan menjadi 70% lebih cepat dan kepuasan pasien meningkat 45%. Angka tersebut menunjukkan bahwa ingatan memberi nilai bukan karena model menjawab dengan bahasa yang lebih indah, melainkan karena ia menghapus hambatan dan pengulangan yang melelahkan. Di bidang layanan kesehatan, kesinambungan itu tetap harus dibatasi oleh privasi dan kebutuhan klinis. Tidak semua rincian layak disimpan di dalam ingatan agen. Informasi transaksi maupun rekam medis yang sensitif dapat tetap berada pada sistem yang aman dan hanya diambil pada saat memang dibutuhkan. Kasus ini memperlihatkan hubungan langsung antara rancangan ingatan, efisiensi proses, dan pengalaman pelanggan. Hasil percobaan tadi menghubungkan ingatan dengan ukuran proses sekaligus ukuran pengalaman. Waktu penjadwalan menunjukkan efisiensi, sedangkan kepuasan pasien menunjukkan mutu pengalaman. Keduanya sama diperlukan, karena sistem yang cepat tetapi tidak dipercaya tetap akan gagal, begitu pula sistem yang personal tetapi terlalu lambat melayani. Penulis menetapkan 3 tujuan utama dari ingatan agen. Tujuan pertama adalah pemahaman konteks. Tanpa ingatan, setiap masukan diproses seolah merupakan halaman acak dari buku yang berlainan. Dengan ingatan, agen dapat mengikuti percakapan sebagai satu rangkaian yang berkesinambungan. Tujuan kedua adalah pembelajaran dan penyesuaian. Sistem pengendalian mutu pada sebuah perusahaan manufaktur tidak sekadar mendeteksi cacat produk, tetapi juga mengingat pola persoalan yang berulang, sehingga kesalahan berupa deteksi positif palsu turun 40%. Tujuan ketiga adalah personalisasi dalam skala besar. Pelanggan mengharapkan layanan yang menyesuaikan diri dengan preferensi mereka, dan ingatan memungkinkan hal itu tanpa memaksa setiap pengguna memulai dari nol. Ketiga tujuan tersebut harus dicapai secara seimbang. Kesinambungan tanpa seleksi akan menyimpan data yang tidak relevan. Pembelajaran tanpa pengujian dapat memperkuat kesalahan. Personalisasi tanpa batas dapat terasa mengganggu. Karena itu setiap tujuan ingatan perlu selalu dipasangkan dengan privasi, keamanan, dan mekanisme koreksi. Pada contoh perusahaan manufaktur tadi, ingatan memungkinkan sistem mengenali pola cacat yang berulang, bukan sekadar menilai satu barang secara terpisah. Penurunan deteksi positif palsu memperlihatkan bahwa pembelajaran perlu diukur terhadap jenis kesalahan yang jelas, sehingga perbaikan tidak dinilai semata dari banyaknya interaksi atau besarnya volume data. Mari kita cermati bagian di layar. Ingatan pada agen kecerdasan buatan, yang selanjutnya cukup kita sebut agen, disusun menjadi 3 lapisan yang saling terkait. Lapisan pertama adalah ingatan jangka pendek, yaitu ingatan kerja yang mempertahankan interaksi terbaru serta konteks percakapan yang sedang berlangsung. Kapasitasnya terbatas,
sehingga informasi lama dapat tergeser apabila tidak segera dipindahkan. Lapisan kedua adalah ingatan jangka panjang, yang menyimpan informasi terstruktur lintas sesi, mencakup preferensi pengguna, pengalaman interaksi terdahulu, alur kerja, dan pengetahuan bidang tertentu. Lapisan ketiga adalah putaran umpan balik, yang memperbaiki kedua lapisan sebelumnya melalui koreksi, penilaian, pola keterlibatan, serta pelacakan kesalahan. Hubungan ketiganya bersifat dinamis. Ingatan jangka pendek menopang tugas yang sedang berjalan, ingatan jangka panjang menyediakan kesinambungan, sedangkan putaran umpan balik menentukan hal apa yang perlu diperkuat dan hal apa yang sebaiknya dilepaskan. Apabila salah satu lapisan tidak berfungsi, agen dapat kehilangan konteks, memanggil ingatan yang keliru, atau gagal belajar. Karena itu ingatan bukanlah satu pangkalan data tunggal, melainkan sistem yang menghubungkan penyimpanan, pengambilan kembali, dan penyesuaian. Pembahasan ini merujuk buku Agentic Artificial Intelligence karya Bornet dan rekan, halaman 204-206. Perlu kita bedakan dua jenis umpan balik. Umpan balik yang tersurat berupa koreksi atau penilaian yang diberikan pengguna secara sadar. Umpan balik yang tersirat terbaca dari perilaku, misalnya pola keterlibatan atau pelacakan kesalahan. Keduanya tidak boleh disatukan tanpa kendali, sebab sinyal perilaku belum tentu mencerminkan keinginan yang sesungguhnya, dan agen dapat salah menyimpulkan niat pengguna. Perhatikan gambar 7.1 di layar. Buku sumber menggambarkan ingatan agen sebagai lapisan berlapis menyerupai bawang. Ingatan jangka pendek berada pada lapisan terluar dan menyediakan konteks yang langsung dibutuhkan saat ini, namun sifatnya sementara. Ingatan jangka panjang berada pada lapisan yang lebih dalam dan menyimpan pengetahuan yang perlu bertahan melintasi banyak sesi. Putaran umpan balik ditempatkan di bagian inti karena proses inilah yang memperkuat sekaligus memperbaiki kedua lapisan lainnya. Perlu kita catat bahwa posisi di dalam gambar tidak menunjukkan bobot peran. Umpan balik justru menjadi pengatur perubahan berdasarkan hasil setiap interaksi. Bentuk tiga cincin pada gambar aslinya kita pertahankan agar hubungan antar lapisan tetap terbaca dengan jelas. Dari sudut pandang penerapan di dunia usaha, gambar ini membantu kita memisahkan tiga pertanyaan pokok, yaitu apa yang perlu tersedia sekarang, apa yang perlu dipertahankan untuk masa depan, dan bagaimana sistem mengetahui bahwa ingatan tersebut masih benar serta masih berguna. Ketiga pertanyaan itu menuntut kebijakan, data, dan mekanisme yang berbeda. Uraian ini bersumber pada halaman 204-206. Bentuk cincin juga menegaskan adanya saling ketergantungan. Ketiga lapisan tidak bekerja sebagai tiga bagian yang sepenuhnya terpisah. Umpan balik atas jawaban yang baru saja diberikan dapat mengubah apa yang diprioritaskan pada ingatan jangka pendek dan apa yang diendapkan ke ingatan jangka panjang. Karena itu setiap perubahan sebaiknya dapat ditelusuri kembali. Sekarang kita ikuti alur pada bagian ini, yang terdiri atas 5 langkah. Masukan yang datang saat ini pertama-tama diterima oleh ingatan jangka pendek, yang menjaga konteks percakapan dan menentukan informasi mana yang perlu didahulukan. Selanjutnya ingatan jangka panjang menambahkan pengalaman, pengetahuan, atau alur kerja dari interaksi terdahulu. Berbekal keduanya, agen menghasilkan jawaban atau melakukan tindakan. Hasil tindakan tersebut beserta reaksi pengguna kemudian menjadi umpan balik yang dipakai untuk memperbaiki urutan prioritas pada ingatan jangka pendek serta isi ingatan jangka panjang. Siklus inilah yang melahirkan kesinambungan, personalisasi, dan kemampuan menyesuaikan diri. Namun setiap perpindahan antar lapisan menuntut keputusan yang sadar. Tidak semua isi ingatan jangka pendek layak diendapkan menjadi ingatan jangka panjang, dan tidak semua ingatan jangka panjang perlu dipanggil pada setiap jawaban. Umpan balik pun dapat keliru, bahkan dapat disalahgunakan. Karena itu mutu siklus ini sangat ditentukan oleh proses pengendapan ingatan dan oleh tata kelola. Agen hanya akan bertambah baik apabila pengalaman yang disimpan dan pelajaran yang ditarik memang sahih. Rujukan bagian ini adalah halaman 205-206. Setiap putaran siklus sebaiknya meninggalkan jejak penelusuran yang jelas, yaitu ingatan apa yang diambil, bagaimana ingatan itu memengaruhi keputusan, umpan balik apa yang diterima, dan perubahan apa yang akhirnya dilakukan. Tanpa jejak semacam itu, organisasi akan sulit membedakan pembelajaran yang benar-benar berguna dari pergeseran arah yang tidak dikehendaki atau penguatan kesalahan lama.
Buku sumber mengajak kita membayangkan sebuah persimpangan yang sibuk di Singapura. Seorang pengemudi harus mengolah lampu lalu lintas, pejalan kaki, kendaraan lain, dan petunjuk arah secara bersamaan. Seluruh keterangan itu penting untuk keputusan yang diambil pada detik itu juga, tetapi tidak seluruhnya perlu disimpan selamanya. Ingatan jangka pendek pada agen bekerja dengan cara yang serupa. Ia menahan masukan terbaru, mengikuti jalannya percakapan, dan menjaga keterangan yang diperlukan untuk menuntaskan tugas yang sedang dikerjakan. Buku menyarankan sebuah percobaan sederhana, yaitu menceritakan kegiatan sehari-hari kepada kecerdasan buatan, lalu meminta ringkasan setelah beberapa rincian disampaikan. Sistem masih sanggup menjaga konteks selama seluruh keterangan itu berada dalam ruang kerja yang tersedia. Kesulitan mulai muncul ketika masukan bertambah panjang atau ketika banyak pokok bahasan saling bersaing. Pada titik itu, ingatan jangka pendek harus memutuskan bagian mana yang tetap aktif. Karena itu, merancang ingatan jangka pendek pada dasarnya adalah mengelola perhatian, bukan sekadar memperbesar daya tampung. Uraian ini merujuk halaman 206-208. Ingatan kerja manusia memiliki batas, dan kecerdasan buatan pun menghadapi batas serupa, baik dalam menampung maupun dalam memusatkan perhatian. Karena itu, saat ini sebaiknya kita perlakukan sebagai antrean keputusan. Keterangan yang benar-benar diperlukan untuk tindakan sekarang harus tetap tersedia, sedangkan rincian lain dapat diringkas terlebih dahulu atau ditunda pemanggilannya. Ingatan jangka pendek tersusun atas 3 komponen utama yang tertera di layar. Yang pertama adalah jendela konteks, yaitu meja kerja tempat masukan dan seluruh percakapan diletakkan. Apabila dokumen yang kita berikan melebihi ukuran meja tersebut, sebagian keterangan akan tertinggal atau tergeser keluar. Yang kedua adalah mekanisme perhatian, yang menentukan bagian mana yang diberi bobot lebih besar. Mekanisme ini sangat lentur dan sangat berdaya, tetapi dapat meleset ketika keterangan penting justru berada pada posisi yang kurang diperhatikan. Yang ketiga adalah pengelolaan potongan teks, yang bekerja layaknya juru catat, yaitu membagi daya tampung, membuat ringkasan, atau melepas bagian yang dinilai tidak penting. Ketiga komponen ini saling bergantung. Jendela konteks yang luas tanpa perhatian yang terarah tetap menghasilkan pengambilan kembali yang buruk. Sebaliknya, perhatian yang terarah tanpa pengelolaan potongan teks akan tertimbun keterangan yang tidak relevan. Dalam penerapan di dunia usaha, rancangan ingatan jangka pendek perlu disesuaikan dengan bentuk tugas, panjang interaksi, dan kebutuhan bukti. Uraian ini merujuk halaman 207-210. Perumpamaan meja kerja tadi membantu kita melihat adanya pertukaran manfaat. Memperluas meja memang menambah ruang, tetapi dokumen di atasnya tetap harus ditata. Jendela konteks, mekanisme perhatian, dan pengelolaan potongan teks perlu dirancang sebagai satu kesatuan, agar agen bukan sekadar menerima banyak data, melainkan benar-benar memakai data yang penting. Jendela konteks kini dapat tumbuh hingga jutaan potongan teks, tetapi daya tampung yang besar tidak menjamin seluruh bagian dimanfaatkan sama baiknya. Penelitian berjudul Lost in the Middle yang dirujuk buku menunjukkan bahwa keterangan yang terletak di bagian tengah konteks panjang cenderung kurang efektif digunakan dibandingkan keterangan di bagian awal maupun bagian akhir. Perhatikan bahwa persoalan ini bukan semata soal melampaui batas tertinggi. Mutu jawaban dapat menurun bahkan sebelum jendela konteks terisi penuh, karena perhatian terpencar dan berbagai keterangan saling bersaing. Pada dokumen bisnis, fakta yang menentukan namun terkubur di tengah laporan dapat terlewat, walaupun secara teknis fakta itu masih berada di dalam jendela konteks. Langkah perbaikannya mencakup pemenggalan informasi, penyusunan ringkasan, penempatan arahan penting pada posisi yang menonjol, serta pengambilan kembali yang selektif. Asasnya sederhana, yaitu meringankan beban dan membuat bagian yang relevan tampak jelas. Membeli model dengan jendela konteks yang lebih besar tidak akan menggantikan penataan informasi yang baik. Uraian ini merujuk halaman 208-210. Temuan Lost in the Middle sangat terasa ketika organisasi memasukkan kebijakan, perjanjian, atau laporan panjang sekaligus dalam satu perintah. Jika fakta yang menentukan berada di tengah lalu tidak terpakai, hasilnya bisa tampak lengkap namun sesungguhnya melanggar aturan. Karena itu, proses pengambilan kembali dan pemeriksaan kebenaran perlu menguji fakta tersebut secara tegas. Mari kita cermati contoh dari sebuah penyedia jasa keuangan.
Perusahaan tersebut membangun agen kecerdasan buatan, atau selanjutnya kita sebut agen, untuk menjawab pertanyaan investasi yang panjang dan melibatkan beberapa rekening sekaligus. Pada mulanya ingatan jangka pendek yang sederhana sudah cukup untuk pertanyaan satu langkah. Namun sistem itu kehilangan konteks ketika pelanggan membandingkan pilihan, memperbarui preferensi, dan menghitung perkiraan imbal hasil di dalam satu sesi yang sama. Tim pengembang kemudian memecah percakapan menjadi beberapa segmen, menyempurnakan mekanisme perhatian pada permintaan serta istilah keuangan yang penting, dan memakai pengelolaan potongan teks untuk meringkas poin terdahulu. Setelah perbaikan itu, agen mampu menjalankan rangkaian percakapan berlapis dengan jauh lebih runut. Tingkat kesalahan turun 65% dan kepuasan pelanggan meningkat secara nyata. Perhatikan pelajaran utamanya. Ingatan jangka pendek bukan sekadar soal seberapa besar jendela konteks yang tersedia. Segmentasi, penentuan prioritas, dan ringkasanlah yang menentukan apakah kapasitas itu benar-benar menghasilkan jawaban yang konsisten. Ada satu hal lagi yang patut kita garis bawahi. Tim tersebut menyimpan ringkasan percakapan terdahulu sambil membuang bagian yang berulang. Disinilah pelupaan justru bekerja sebagai fungsi yang berguna. Mutu jawaban meningkat bukan karena seluruh perincian disimpan, melainkan karena poin yang menentukan keputusan tetap tersedia sepanjang proses yang berlapis. Perbaikan ingatan juga menumbuhkan kepercayaan, sebab pelanggan melihat sistem menjaga kebutuhan mereka dari awal hingga akhir percakapan. Rujukan pembahasan ini ada pada halaman 210-212. Perhatikan 4 langkah yang tampil di layar. Keempatnya menegaskan bahwa pengguna berperan aktif mengarahkan ingatan jangka pendek. Pertama, permintaan yang kita ajukan harus sesuai dengan tujuan, sebab meminta sebuah ringkasan jelas berbeda dengan meminta telaah yang mendalam. Kedua, informasi yang panjang sebaiknya dibelah melalui pemenggalan informasi menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola. Ketiga, ringkasan menjaga poin penting sambil menghemat potongan teks yang terpakai. Keempat, antrean prioritas memastikan informasi yang kritis tetap aktif ketika kapasitas terbatas. Buku ini menekankan kerja sama campuran antara manusia dan mesin. Manusia menyusun masukan, menentukan prioritas, dan menafsirkan hasil. Sedangkan kecerdasan buatan menangani volume data yang besar serta pekerjaan yang berulang. Dalam layanan pelanggan, seluruh riwayat percakapan tidak perlu diberikan mentah-mentah karena ringkasan atas interaksi yang penting jauh lebih berdaya guna. Dalam penyusunan rencana strategis, telaah pasar dapat dibagi menjadi bagian yang lebih terfokus lalu diolah secara bertahap. Jadi, kerja sama campuran ini menempatkan manusia sebagai pengarah konteks sekaligus penilai hasil. Agen menangani volume dan pengulangan, tetapi manusialah yang menentukan struktur serta urutan kepentingan. Pembagian peran seperti ini mengurangi keberpihakan yang berlebihan pada otomatisasi dan membantu pengguna memahami alasan mengapa informasi tertentu dipertahankan. Rancangan alur kerja yang baik membuat ingatan jangka pendek bekerja lebih tajam sekaligus menekan risiko hilangnya informasi yang menentukan. Silakan simak halaman 212-214. Perhatikan angka besar di layar. Penerapan pemenggalan informasi pada layanan pelanggan menghasilkan peningkatan ketepatan jawaban sebesar 40%. Caranya sederhana pada tataran gagasan. Informasi dikelompokkan menurut topik atau tingkat keterkaitannya, sehingga agen dapat menelusuri ingatan jangka pendeknya dengan jauh lebih terarah. Berdampingan dengan itu, antrean prioritas memberi perlakuan yang berbeda pada informasi menurut tingkat kegentingannya. Dalam penerapan di bidang layanan kesehatan, gejala dan tanda-tanda vital pasien ditempatkan lebih tinggi daripada perincian administratif. Perlu kita pahami bahwa kedua teknik ini tidak menambah kecerdasan model secara langsung. Yang diperbaiki adalah struktur masukan dan cara perhatian dialokasikan. Bagi sebuah organisasi, pemenggalan informasi menuntut adanya penggolongan atau aturan pengelompokan yang jelas, sedangkan antrean prioritas menuntut kesepakatan tentang apa yang disebut informasi kritis. 3 langkah di bawah layar merangkumnya, yaitu mengelompokkan topik, menandai tingkat kegentingan, dan mempertahankan akses. Satu catatan penting sebelum kita lanjutkan. Antrean prioritas wajib memiliki aturan peningkatan penanganan. Apabila data klinis yang baru bertentangan dengan ringkasan lama, maka informasi yang terbaru dan paling sahihlah yang harus dimenangkan. Mekanisme seperti ini mencegah ingatan yang telanjur tersimpan mengalahkan bukti penting pada keadaan yang berubah.
Hasil yang baik selalu lahir dari perpaduan rancangan informasi dan pengawasan manusia, bukan dari jendela konteks yang besar semata. Rujukannya halaman 213-214. Sekarang mari kita menengok ke depan. 3 arah penelitian yang tampil di layar menggambarkan kemana ingatan jangka pendek akan berkembang. Yang pertama, landmark attention, membagi informasi yang sangat besar menjadi bagian-bagian dan menandainya dengan penanda arah, semacam peta mental, sehingga kecerdasan buatan dapat menjangkau poin penting tanpa harus mengolah segalanya secara seragam. Yang kedua, varied size window attention, mengubah lebar fokus sesuai tugas yang sedang dikerjakan, seperti kacamata yang dapat diperlebar atau dipersempit pandangannya. Meringkas sebuah laporan menuntut pandangan yang luas, sedangkan menerjemahkan sebuah kalimat menuntut fokus yang sempit. Yang ketiga, retrieval attention, hanya mengambil bagian yang paling penting pada saat dibutuhkan, sehingga pengolahan menjadi lebih cepat dan lebih hemat energi. Ketiganya menjawab sisi yang berbeda dari persoalan yang sama, yaitu menata volume, menyesuaikan fokus, dan melakukan pengambilan kembali secara selektif. Bagi dunia usaha, manfaatnya terletak pada telaah dokumen panjang, kontrak hukum, masukan pelanggan, dan data keuangan yang lebih hemat. Perlu saya tegaskan bahwa bab ini menyajikan ketiganya sebagai arah perkembangan, bukan sebagai kemampuan yang sudah sempurna hari ini. Karena itu, perbaikan ingatan sebaiknya dinilai melalui ketepatan, waktu tanggap, biaya, dan konsumsi energi, bukan melalui panjang konteks semata. Silakan simak halaman 214-216. Kita kini beralih kepada ingatan jangka panjang. Perhatikan bagian waktu di layar, yang bergerak dari hari pertama, ke pekan, ke bulan, dan akhirnya ke tahun. Pada hari pertama agen baru mengenali tugas. Dalam hitungan pekan ia mulai mengingat preferensi. Dalam hitungan bulan ia sanggup melihat pola. Dan dalam hitungan tahun ia berkembang bersama organisasi. Inilah yang oleh buku digambarkan sebagai pergeseran dari sekadar alat bantu menjadi mitra kerja. Nilai ingatan jangka panjang lahir dari keberlanjutan yang melintasi hari, pekan, dan bulan. Pelanggan tidak perlu lagi mengulang kebutuhannya, karyawan menerima arahan yang lebih ajak, dan organisasi mampu mengenali pola risiko dari waktu ke waktu. Namun hubungan yang panjang juga menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Ingatan dapat menjadi usang dan preferensi dapat berubah, sehingga sistem wajib mencatat waktu, asal-usul data, serta aturan pembaruannya. Perlu saya ingatkan bahwa istilah mitra di sini tetaplah sebuah kiasan. Agen tidak memiliki hubungan sebagaimana hubungan antar manusia, tetapi keberlanjutan ingatannya membuat setiap interaksi terasa berkesinambungan. Mitra yang baik bukan hanya piawai mengingat, melainkan juga tahu kapan ingatannya masih relevan dan kapan ia harus bertanya kembali. Organisasi wajib menjelaskan batas ini agar pengguna tidak menyangka agen memahami lebih banyak daripada data dan mekanisme yang sesungguhnya tersedia. Rujukannya halaman 216-218. Mari kita cermati dampak bisnis dari ingatan jangka panjang. Menurut pengalaman para penulis, perusahaan yang memakai agen kecerdasan buatan berkemampuan ingatan melaporkan kenaikan kepuasan pelanggan sebesar 20-30%. Interaksi terasa jauh lebih personal karena agen mengingat pilihan dan persoalan yang pernah dialami pelanggan sebelumnya. Pada sisi operasi, ingatan jangka panjang menolong perusahaan logistik memanfaatkan pola keterlambatan akibat cuaca maupun kemacetan proses pada masa lalu untuk merespons gangguan dengan lebih cepat. Proses pengenalan pekerjaan bagi karyawan baru pun menjadi lebih konsisten. Tingkat kesalahan dilaporkan menurun hingga 50% karena sistem mampu mempertahankan kekhasan serta arahan organisasi. Pada tataran strategi, agen dapat mengamati perubahan perilaku klien dan mengenali risiko yang baru muncul. Perlu kita ingat, angka tersebut menggambarkan potensi, bukan jaminan yang berlaku umum. Hasilnya bergantung pada kesesuaian informasi, mutu data, cara pengambilan kembali, serta tata kelola. Ingatan yang keliru dapat meruntuhkan kepercayaan lebih cepat daripada sistem yang jujur mengakui tidak tahu. Uraian ini merujuk pada buku Agentic Artificial Intelligence karya Bornet dan kawan-kawan, halaman 217-218. Pengenalan pola jangka panjang memang membantu pengelolaan risiko, namun pola masa lalu juga dapat membawa keberpihakan.
Karena itu, setiap perusahaan perlu menguji apakah ingatan yang tersimpan masih mewakili keadaan hari ini. Perubahan pasar, perubahan kebijakan, atau pergeseran selera pelanggan dapat membuat pola lama tidak lagi aman dijadikan dasar keputusan. Peninjauan berkala terhadap isi ingatan karena itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola. Perhatikan bagan di layar. Model bahasa besar yang ada saat ini tidak memiliki ingatan jangka panjang secara otomatis. Buku menjelaskan bahwa keadaan tersebut merupakan pertukaran manfaat yang disengaja demi efisiensi, demi privasi, dan demi menghindari model dibanjiri data. Untuk membangun agen yang mampu bertahan lintas waktu, model diberi akses kepada ingatan di luar dirinya. Bagian inilah yang menyimpan, mengambil kembali, memperbarui, serta menghapus informasi. Rancangan semacam itu memisahkan proses menghasilkan jawaban dari proses menyimpan. Modelnya dapat diganti tanpa kehilangan seluruh ingatan, dan data sensitif tetap berada pada tempat penyimpanan yang dikelola secara khusus. Meski begitu, penggabungan ini memunculkan keputusan baru, yaitu siapa yang boleh menuliskan ingatan, bagaimana kesesuaian informasi dihitung, dan bagaimana pengguna dapat meminta agar informasinya dilupakan. Ingatan di luar model bukanlah pangkalan data yang pasif. Ia menjadi bagian dari penalaran dan tindakan agen, sehingga mutu pengendaliannya ikut menentukan keputusan akhir. Pembahasan ini bersumber dari halaman 218 sampai 219. Pemisahan tersebut sekaligus mendukung tata kelola data. Tempat penyimpanan di luar model dapat memiliki penyandian, pembatasan akses, aturan masa simpan, serta penelusuran yang tidak bergantung pada model. Dengan demikian, agen hanya memperoleh ingatan yang memang diizinkan untuk tugas tertentu, sehingga asas hak akses seminimal mungkin dapat diterapkan pada proses pengambilan kembali. Mari kita cermati 3 jenis ingatan jangka panjang pada agen. Ingatan pengalaman menyimpan peristiwa, yaitu apa yang terjadi, kapan hal itu terjadi, dengan siapa, tindakan apa yang diambil, dan bagaimana hasilnya. Sebagai contoh, agen penasihat keuangan mengingat bahwa seorang klien tertarik pada investasi berisiko rendah. Ingatan pengetahuan menyimpan fakta seperti kebijakan perusahaan, katalog produk, dan pengetahuan bidang tertentu yang tidak bergantung pada satu interaksi. Ingatan prosedur menyimpan pengetahuan tentang cara mengerjakan sesuatu, pohon keputusan, dan alur kerja. Dalam layanan kesehatan, ketiganya bekerja bersama ketika agen mengingat riwayat kesehatan pasien, menerapkan panduan klinis, lalu mengikuti protokol penjadwalan. Pembagian ini menolong kita memilih cara penyimpanan dan tata kelola yang tepat. Riwayat percakapan tidak perlu diperlakukan seperti kebijakan resmi, dan alur kerja tidak boleh diubah hanya karena satu umpan balik. Rancangan ingatan yang baik justru mempertahankan perbedaan makna tersebut. Uraian ini merujuk pada halaman 219 sampai 220. Contoh dari layanan kesehatan tadi memperlihatkan perpaduan ketiga jenis ingatan, yaitu riwayat kesehatan sebagai ingatan pengalaman, panduan klinis sebagai ingatan pengetahuan, dan protokol penjadwalan sebagai ingatan prosedur. Kepatuhan lahir dari perpaduan antara konteks pribadi dengan prosedur yang terkendali, bukan dari personalisasi yang dibiarkan tanpa batas. Perhatikan gambar 7.2 di layar, yang menggambarkan 3 jenis ingatan jangka panjang sebagai sebuah tangga. Ingatan prosedur menyediakan alur kerja dan tugas yang berulang. Ingatan pengetahuan menambahkan pengetahuan serta konteks. Ingatan pengalaman membawa kesinambungan melalui interaksi yang pernah terjadi. Tangga ini tidak harus kita baca sebagai peringkat mutlak. Setiap jenis menjawab kebutuhan yang berbeda dan bekerja saling melengkapi. Pada agen di bidang hukum, ingatan pengalaman dapat menyimpan rujukan perkara yang pernah digunakan. Ingatan pengetahuan menyediakan asas hukum, sedangkan ingatan prosedur memastikan analisis mengikuti proses yang benar. Gambar pada salindia ini dibangun ulang menjadi bentuk asli agar mudah disunting. Dari sudut pandang manajerial, tangga tersebut menolong kita menghindari penggunaan satu tempat penyimpanan untuk semua data. Pengalaman, fakta, dan prosedur menuntut bentuk, masa simpan, cara pengambilan kembali, serta persetujuan yang berbeda. Uraian ini merujuk pada halaman 219 sampai 221. Urutan tangga pada gambar aslinya menempatkan ingatan prosedur di dasar, ingatan pengetahuan di tengah, dan ingatan pengalaman di puncak.
Salin dia ini mempertahankan susunan tersebut, namun penafsirannya tetap bersifat saling melengkapi. Tidak ada satu jenis ingatan pun yang mampu menggantikan dua jenis lainnya. Mari kita cermati rancangan penyimpanan bagi setiap jenis ingatan. Ingatan pengalaman memerlukan akses cepat terhadap riwayat interaksi, sehingga redis atau pangkalan data yang bekerja di dalam memori dapat dipakai bersama penanda waktu, pengenal pengguna, ringkasan, entitas, dan maksud pengguna. Ingatan pengetahuan menggunakan pangkalan data vektor seperti Pinechone atau Weaviate untuk pengambilan kembali berdasarkan kemiripan makna, dengan sandi vektor dan keterangan tambahan. Ingatan prosedur menggunakan pangkalan data relasional atau mesin alur kerja agar urutan langkah, logika keputusan, percabangan, dan versi tetap terjaga. Agen yang menyeluruh menggabungkan beberapa tempat penyimpanan khusus. Buku memberi contoh dari bidang teknologi hukum, yaitu penyimpanan relasional memberikan rujukan perkara yang persis, penyimpanan vektor mencari asas hukum yang berkaitan, sedangkan sistem alur kerja menjaga prosedur analisis hukum. Rancangan tersebut menyeimbangkan ketepatan dengan keluasan. Pemilihan pangkalan data mengikuti sifat ingatan, bukan mengikuti tren teknologi. Uraian ini merujuk pada halaman 220-222. Penomoran versi sangat penting bagi ingatan prosedur. Apabila alur kerja berubah, agen harus mengetahui prosedur mana yang berlaku pada saat keputusan diambil. Ingatan pengetahuan juga membutuhkan sumber dan tanggal mulai berlaku, sedangkan ingatan pengalaman membutuhkan penanda waktu serta keterkaitan dengan pengguna yang tepat. Mari kita cermati contoh nyata dari sebuah perusahaan retail yang dibahas Bornet dan rekan pada halaman 220-221. Sebelum perbaikan dilakukan, sistem mereka mengambil seluruh riwayat percakapan pelanggan setiap kali ada satu pertanyaan masuk. Cara kerja seperti itu membuat proses pengambilan kembali menjadi lambat, dan yang lebih merugikan, banyak keterangan yang sebenarnya tidak berkaitan ikut terbawa ke dalam jawaban. Tim kemudian membangun penyimpanan ingatan pengalaman yang cepat dan hanya memuat interaksi terbaru, dilengkapi penanda waktu, penanda pengguna, ringkasan, serta keterangan mengenai pihak dan maksud yang terlibat. Hasilnya, waktu tanggap turun sebesar 40%. Pelajaran pokoknya, nilai sebuah ingatan tidak ditentukan oleh banyaknya data yang disimpan, melainkan oleh ketepatan rancangan pengambilan kembali. Konteks terbaru memang memerlukan akses yang cepat, sedangkan riwayat lama cukup diringkas atau dipindahkan ke tempat lain. Perhatikan bahwa keterangan pelengkap memungkinkan penyaringan dilakukan lebih dahulu, sebelum informasi masuk ke jendela konteks. Dengan begitu, agen kecerdasan buatan tetap memperoleh kesinambungan tanpa harus memikul seluruh arsip pada setiap jawaban. Cara ini sekaligus menekan biaya pengelolaan potongan teks dan mengurangi risiko penalaran yang tercemar oleh keterangan yang tidak berkaitan. Perhatikan bagian di layar. Bornet dan rekan pada halaman 221-227 menguraikan jalan pelaksanaan yang terdiri atas 5 langkah berurutan. Langkah pertama, memilih kerangka kerja yang mampu menyimpan ingatan secara menetap, mengambilnya kembali, dan memperbaruinya. Langkah kedua, merumuskan kebutuhan ingatan untuk ketiga jenisnya, yaitu ingatan pengalaman, ingatan pengetahuan, dan ingatan prosedur. Langkah ketiga, membangun mekanisme pengambilan kembali agar ingatan yang tepat muncul pada saat yang tepat. Langkah keempat, menjalankan pengendapan ingatan untuk menentukan apa yang layak dipertahankan dan apa yang sebaiknya dilupakan. Langkah kelima, memadukan pengambilan kembali dan pengendapan itu dengan penalaran agen kecerdasan buatan. Urutan ini tidak boleh dibalik, sebab penyimpanan tidak pantas dibangun sebelum kebutuhannya jelas. Rumusan yang terlalu luas melahirkan kelebihan muatan ingatan, sedangkan rumusan yang terlalu sempit meninggalkan lubang ingatan dan memaksa pengguna mengulang keterangan yang sama. Kelima langkah ini sebaiknya kita pahami sebagai gerbang kendali. Kebutuhan harus disetujui sebelum penyimpanan dibangun. Pengambilan kembali harus diuji sebelum dipakai dalam penalaran, dan pengendapan harus ditelusuri sebelum menghasilkan ingatan yang menetap. Dengan urutan seperti ini, susunan ingatan dapat dikembangkan bertahap tanpa kehilangan tata kelola. Pada halaman 221-223, Bornet dan rekan menyebut dua kerangka kerja yang telah terbukti dalam penerapan yang mereka jalani sendiri, yaitu Langchain dan Lama Index.
LangChain menyediakan bagian ingatan yang menangani ingatan percakapan sekaligus memadukannya dengan penyimpanan jangka panjang. Kerangka kerja ini bermanfaat untuk membuat purwarupa secara cepat dan untuk pekerjaan yang menuntut keluasan dalam memadukan banyak sistem. LlamaIndex menitikberatkan pada penataan, penyimpanan, dan pengambilan kembali melalui indeks pengetahuan yang tersusun rapi, sehingga lebih cocok bagi agen kecerdasan buatan yang bekerja pada bidang khusus dengan basis pengetahuan yang sangat besar. Perlu saya tegaskan, pemilihan kerangka kerja bukan keputusan yang berdiri sendiri. Organisasi wajib menimbang jenis ingatan yang dibutuhkan, sistem yang harus dipadukan, kebutuhan penelusuran, kemampuan tim, serta risiko ketergantungan pada satu pemasok. Nama teknologi memang dapat berganti seiring waktu, tetapi ukuran penilaiannya tetap sama, yaitu kemampuan menyimpan secara menetap, mengambil kembali, memperbarui, menjaga keamanan, dan memantau. Pilihlah dengan melihat seluruh daur hidup, bukan sekadar kemudahan di awal. Ingatan adalah aset jangka panjang, sehingga kemampuan memindahkan dan mengeluarkan kembali data menjadi pertimbangan yang penting. Kebutuhan ingatan harus dirumuskan satu persatu menurut jenisnya, sebagaimana diuraikan pada halaman 223-224. Untuk ingatan pengalaman, tentukan interaksi mana yang layak disimpan menetap, berapa lama masa simpannya, serta kecenderungan dan perilaku pengguna apa saja yang perlu dicatat. Untuk ingatan pengetahuan, tentukan pengetahuan bidang apa yang penting, dari sumber mana asalnya, dan keterangan kepatuhan apa yang wajib dijaga. Untuk ingatan prosedur, tentukan alur kerja, dasar pengambilan keputusan, serta seberapa ketat proses itu dibanding keluasan yang masih diizinkan. Pada agen penasihat keuangan, ingatan pengalaman memuat kecenderungan berinvestasi, riwayat percakapan, dan nasihat yang pernah diberikan. Ingatan pengetahuan memuat rincian produk dan data pasar, sedangkan ingatan prosedur menuliskan alur kerja kepatuhan. Perhatikan satu keputusan penting di layar. Rincian transaksi sengaja tidak disimpan dalam ingatan agen, melainkan tetap diambil dari sistem yang terjaga keamanannya, sehingga keterpaparan data berkurang dan sumber resminya tetap terjaga. Ringkasan percakapan boleh disimpan lebih lama daripada catatan mentahnya, sedangkan transaksi yang PK tidak masuk sama sekali. Rumusan inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi aturan susunan data, hak akses, dan penghapusan. Mari kita cermati 5 tahap yang tampak di layar, sebagaimana dijelaskan pada halaman 224-225. Pengambilan informasi untuk memperkaya jawaban memberi agen kecerdasan buatan kemampuan menengok ingatannya lebih dahulu sebelum menyusun jawaban. Prosesnya dimulai dengan menelaah pertanyaan dan keadaan yang sedang berlangsung untuk menghasilkan petunjuk pencarian. Petunjuk itu dipakai untuk menarik sejumlah calon ingatan dari penyimpanan. Ingatan tersebut lalu diurutkan dan disaring berdasarkan 3 ukuran, yaitu kesesuaian, kebaruan, dan tingkat kepentingan. Hanya bagian yang paling berguna yang boleh masuk ke tahap penalaran. Akhirnya agen menyusun jawaban dengan memadukan keadaan yang sedang berlangsung dan ingatan yang berhasil diambil. Sebuah pembantu penelitian hukum memakai cara ini untuk menemukan putusan dan pasal yang tepat tanpa menjejali jawaban dengan rujukan yang tidak berkaitan. Contoh pembantu penelitian hukum tadi memperlihatkan betapa pentingnya menyetel batas penyaringan. Batas yang terlalu ketat membuat putusan penting terlewat dan jawaban menjadi tidak utuh, sedangkan batas yang terlalu longgar menumpuk rujukan sampai maksud jawaban justru kabur. Karena itu penilaian harus memakai perkara nyata untuk menemukan titik seimbang antara kelengkapan, ketepatan, dan daya tampung jendela konteks. Mari kita cermati bagian di layar. Pemadatan atau pengendapan ingatan, konsolidation, menentukan informasi mana yang berpindah menjadi ingatan jangka panjang. Jalur pertama adalah pengendapan berdasarkan kepentingan, yang menyimpan preferensi, kebutuhan, atau umpan balik yang benar-benar bermakna. Jalur kedua adalah pengendapan berdasarkan keseringan, yaitu pola yang berulang lintas interaksi, misalnya kesenjangan pengetahuan seorang pelajar yang terbaca oleh agen kecerdasan buatan pendamping belajar. Jalur ketiga adalah pengendapan yang dinyatakan secara tegas, ketika pengguna atau sistem menandai sebuah informasi agar diingat, umpamanya preferensi janji temu pada malam hari. Sisi lain dari pengendapan adalah pelupaan. Buku menegaskan bahwa melupakan sama pentingnya dengan mengingat. Peluruhan menurut waktu memudarkan ingatan yang menua,
Ambang relevansi mengarsipkan informasi yang jarang diakses, dan penghapusan yang tegas membuang data yang salah atau usang. Agen pemesanan perjalanan perlu mengingat preferensi kursi dekat lorong atau riwayat alergi penumpang, tetapi tidak perlu menyimpan setiap percakapan kecil. Pengendapan yang baik sekaligus menjaga kemanfaatan, efisiensi, dan privasi. Perlu saya tegaskan, pelupaan bukanlah kegagalan sistem. Justru pelupaan menjaga efisiensi dan menekan risiko data lama memengaruhi keputusan baru secara keliru. Karena itu, pengguna harus diberi kendali yang tegas untuk meminta penghapusan, terutama ketika sebuah ingatan ternyata salah, bersifat sensitif, atau sudah tidak lagi menggambarkan preferensi dirinya hari ini. Perhatikan bagian di layar. Ingatan menyatu dengan penalaran pada 3 titik waktu. Sebelum jawaban disusun, tahap penyiapan konteks memasukkan ingatan yang relevan ke dalam proses berpikir agen kecerdasan buatan. Seorang agen penasihat keuangan, misalnya, selalu membawa profil risiko dan tujuan investasi nasabah ke setiap rekomendasi yang ia berikan. Pada saat penalaran sedang berlangsung, pengambilan kembali di tengah proses memungkinkan agen menjemput informasi tambahan begitu kebutuhan itu muncul. Agen layanan pelanggan dapat mengambil spesifikasi produk ketika percakapan tiba-tiba berubah menjadi teknis. Setelah jawaban diberikan, tahap pengendapan menilai preferensi, koreksi, dan hasil yang layak disimpan. Rangkaian inilah yang mengubah sebuah mesin penjawab tanpa riwayat menjadi agen yang benar-benar berkembang. Namun ketiga titik itu sekaligus merupakan titik kendali. Ingatan yang keliru di awal dapat membiaskan keputusan, pengambilan di tengah dapat menyeret data sensitif, dan pengendapan di akhir dapat mengabadikan asumsi yang belum dikonfirmasi. Pencatatan jejak dan pemeriksaan kebenaran diperlukan di sepanjang siklus. Satu hal yang praktis untuk saudara ingat, pengendapan setelah jawaban sebaiknya membedakan fakta yang sudah dikonfirmasi dari kesimpulan yang hanya diduga oleh model. Koreksi langsung dari pengguna jelas berbeda derajat kepercayaannya dengan preferensi yang sekadar disimpulkan dari perilaku. Keterangan tentang asal-usul dan tingkat keyakinan setiap ingatan akan sangat membantu proses peninjauan dan penghapusan di kemudian hari. Sekarang mari kita cermati lingkaran yang tergambar di layar. Putaran umpan balik adalah siklus bertindak, mengamati, menilai, dan menyesuaikan. Agen kecerdasan buatan melakukan tindakan, mengamati apa yang terjadi, menilai apakah tujuan tercapai, lalu memperbarui strateginya atau isi ingatannya. Umpan balik dapat bersifat tegas melalui koreksi dan penilaian yang diberikan pengguna, dapat pula bersifat tersirat melalui perilaku dan pola kesalahan yang terbaca dari waktu ke waktu. Buku memberi contoh sebuah pabrik suku cadang otomotif yang menerapkan putaran umpan balik pada pengendalian mutu. 3 bulan setelah sistem itu dijalankan, ia mulai mengenali hubungan baru yang sebelumnya luput dari perhatian. Ketepatan pengendalian mutu naik 32% dan waktu pemeriksaan turun 45%, dan sistem terus membaik dari bulan ke bulan. Namun putaran umpan balik juga punya batas. Umpan balik yang berpihak dapat memperkuat perilaku buruk, upaya pengoptimalan dapat berubah menjadi manipulasi, dan penyesuaian yang berlebihan membuat sistem terlalu khusus pada satu keadaan saja. Buku juga menyebut contoh pemeliharaan mesin yang bersifat memprediksi dan rekomendasi yang dipersonalisasi. Pada keduanya, agen mengamati hasil lalu memperbarui prioritasnya. Yang perlu saudara catat, umpan balik tentang kinerja tidak boleh menghapus batasan keselamatan, etika, maupun kebijakan organisasi. Pengoptimalan tetap harus berjalan di dalam pagar yang ditetapkan manusia, dan pengawasan manusia beserta ukuran keberhasilan yang jelas menentukan arah pembelajaran sistem. Praktik terbaik bermula dari relevansi. Pengguna perlu menandai tonggak pencapaian, keputusan, hambatan, dan preferensi yang benar-benar penting agar tidak semua hal ikut tersimpan. Ringkasan berkala berfungsi sebagai titik pemeriksaan, sehingga pengguna tahu persis apa yang diingat oleh agen kecerdasan buatan dan dapat mengoreksinya bila keliru. Penelusuran ingatan secara berkala membersihkan informasi yang usang atau salah. Privasi menuntut keterbukaan serta kemampuan pengguna untuk melihat, menyunting, dan menghapus ingatan tentang dirinya. Buku mencontohkan sebuah penyedia layanan kesehatan yang menerapkan susunan berlapis, memisahkan data yang mengidentifikasi pasien dari pola perilaku dan simpulan klinis. Setelah 1 tahun, efisiensi koordinasi perawatan meningkat 40%, tidak terjadi satupun kebocoran privasi,
dan kepercayaan pasien mencapai 87%. Bagian pertama tabel 7.1 di layar merangkum dua lapis pertama. Ingatan jangka pendek rawan meluapnya konteks, sedangkan ingatan jangka panjang rawan salah penggolongan. Penawarnya adalah peringkasan, pelabelan, keterangan tambahan, dan penggolongan otomatis. Prinsip privasi sejak perancangan mencakup pengumpulan data seperlunya saja, penyamaran identitas, penyandian data baik saat tersimpan maupun saat dikirim, pencatatan setiap akses, serta jaminan hak pengguna untuk melihat dan menghapus datanya. Pengujian keberpihakan juga wajib dilakukan, sebab ingatan masa lalu dapat melanggengkan sudut pandang yang sudah usang atau tidak adil. Kita sampai pada bagian penutup. Bagian kedua tabel 7.1 membahas lapis ketiga, yaitu putaran umpan balik. Sistem terus membaik dengan menyesuaikan urutan prioritas ingatan dan cara pengambilannya berdasarkan masukan pengguna. Catatan umpan balik dapat disimpan pada BigQuery atau Amazon DynamoDB dan ditelaah dengan perkakas analisis. Jebakan terbesarnya adalah mengabaikan atau salah menafsirkan umpan balik, sehingga penyesuaian yang dilakukan justru menyesatkan. Penawarnya adalah ukuran keberhasilan yang jelas serta pembelajaran yang selaras dengan ukuran tersebut. Bab ini ditutup dengan penegasan bahwa pengelolaan data adalah tulang punggung ingatan. Penyimpanan harus mampu tumbuh, pengambilan kembali harus berlangsung seketika, dan data perlu terus dibersihkan, diperbarui, serta diperiksa kebenarannya. Dari seluruh bab 7, 4 pesan utama patut saudara bawa pulang, yaitu memilih ingatan yang relevan, mengambilnya pada waktu yang tepat, melupakan yang usang atau salah, dan menata privasi, hak akses, serta penelusurannya. Demikian sesi kita hari ini. Ingatan mengubah agen kecerdasan buatan dari penjawab sesaat menjadi mitra kerja yang tumbuh. Namun nilainya sepenuhnya bergantung pada kualitas data dan tata kelola yang menyertainya. Saya tutup dengan satu pertanyaan untuk saudara renungkan. Di organisasi Anda, apa yang seharusnya diingat oleh agen? Kapan ingatan itu perlu diperbarui? Dan kapan ia wajib dilupakan? Terima kasih atas perhatian saudara sekalian.